Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 53. Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 53. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara, renungan hari ini merupakan bagian akhir dari pembelaan Stefanus di hadapan imam besar dan seluruh anggota Mahkamah Agama. Kita lihat dalam ayat bacaan hari ini, Stefanus menjelaskan mengenai bait Allah. Di sini Stefanus menjelaskan bahwa rumah Tuhan seharusnya menjadi tempat ibadah pada Tuhan. Namun kita lihat para imam dan ahli Taurat menggunakan bait Allah hanya untuk memelihara ritual, sementara kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Para imam dan ahli Taurat ini meskipun terlihat begitu baik ketika mereka berada di dalam bait Allah, namun di luar mereka melakukan berbagai kejahatan. Bahkan mereka tidak mau mendengar teguran Allah melalui para nabi yang ada pada saat itu. Saudara, mulai renungan hari ini kita kembali diperlihatkan bagaimana orang-orang begitu keras kepala, bahkan tidak mau mendengarkan teguran Allah. Lalu menjadi pertanyaan buat setiap kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita di gereja melayani, kita aktif mengikuti semua kegiatan gereja. Namun bagaimana kehidupan kita setelah pulang dari gereja? Apakah kehidupan kita tetap memegang nilai kebenaran, atau malah seperti para imam dan ahli Taurat yang melakukan kejahatan? Dan mungkin ketika kita melakukan kejahatan atau kesalahan, lalu ada orang yang menegur kita. Lalu bagaimanakah respon kita ketika ada orang yang menegur kita? Apakah kita menerima dan meminta ampun kepada Allah, atau kita malah tidak mau menghiraukan teguran dari orang tersebut? Saudara, marilah kita memiliki kehidupan yang selalu mempraktekkan nilai kebenaran, dan ketika melakukan kesalahan, kita menjadi orang yang mudah ditegur dan meminta pengampunan kepada Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi pribadi yang selalu mempraktekkan nilai kebenaran dan menjadi pribadi yang mudah ditegur? Jika belum, marilah kita meminta Allah menolong setiap kita agar kehidupan kita selalu mempraktekkan nilai kebenaran di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan
hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita menjadi orang yang mudah ditegur dan meminta ampun kepada Allah. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kembali mengingatkan pada setiap kami untuk setiap kami dapat menjadi pribadi, menjadi orang yang selalu mempraktikkan nilai kebenaran di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau selama ini kami masih belum mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan melalui pada pagi hari ini. Dan kami minta biar Roh Kudus menolong kami untuk mulai saat ini, setiap kami dapat mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.